Usai bebas dari rutan KPK, Sekjen PDIP Hasto Kristianto akan terbang ke Bali untuk menghadiri Kongres ke-6 PDIP. Ya, pemirsa, pagi ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto meninggalkan kediamannya di Bekasi, Jawa Barat menuju kantor DPP PDIP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hasto akan bertemu dengan rekan-rekan senior pengurus PDIP, kemudian rencananya Hasto akan terbang ke Bali untuk menghadiri Kongres ke-6 PDIP yang telah berlangsung sejak Jumat kemarin. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini agenda Hasto Kristianto, sudah ada rekan kami jurnalis Ainus Ismalia Maidasari di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Selamat siang Ismalia. Ya, Isma, bisa Andakah kabar kepada kami apakah agenda Hasto di kantor DPP pada hari ini? Iya. Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Kami saat ini sedang berada di DPP PDI. Ya, memang sebelumnya tadi pagi Hasto Kristianto meninggalkan kediamannya sekitar pukul 8.30 yang berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk kegiatan Hasto sendiri, tadi memang Hasto mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan keluarganya dan juga senior-seniornya. Setelah itu dia akan pergi ke Bali. Namun ketika ditanya jam berapa akan terbang atau jam berapa akan datang ke Bali, ini memang Hasto tadi menyatakan bahwa dirinya masih mencari tiket. Jadi masih belum bisa dipastikan kapan waktunya Hasto akan terbang ke Bali. Dan saat ini kami berada di DPP PDI. Dari tadi kami masih belum melihat aktivitas di sini karena memang yang kita tahu Pram dan juga pemirsa bahwa Partai PDI ini sedang mengadakan kongres di Bali. Dan untuk pintu di DPP PDI sendiri ini juga masih tertutup, belum ada kegiatan atau siapa yang datang ke sini memang belum ada kegiatan apapun Pram dan juga pemirsa. Dan sebagai informasi sebelumnya memang Hasto Kristianto ini bebas, diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto beserta dengan 1.116 orang lainnya. Dan kemarin Hasto Kristianto keluar dari KPK sekitar pukul 21:22. Tadi juga Pram dan juga pemirsa, Hasto Kristianto ditemani oleh sang istri untuk beribadah dan juga mengunjungi beberapa keluarga serta seniornya. Saat ini kami masih terus memantau terus di tempat kami melaporkan, yakni di DPP PDI. Ada aktivitas apa di sini, nanti kami akan update kembali kepada Anda. Kembali ke Anda, Pram. Ya, Ismalia, selain agenda rencana untuk pergi ke Bali untuk menuju Kongres PDIP di sana, apakah ada agenda lainnya Anda ketahui dari perjalanan Hasto di hari ini? Ya, jika ditanya agenda lain, Pram, memang tadi kami sempat menanyakan kepada Hasto sebelum dia meninggalkan kediamannya, dirinya akan beribadah terlebih dahulu. Setelah itu dirinya akan menemui keluarga dan juga senior-seniornya. Setelah itu dirinya akan pergi terbang ke Bali. Tadi juga kami melihat ekspresi Hasto sangat sumringah sekali, Pram. Mungkin memang sangat senang sekali dan sangat memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang memang telah memberikan amnesti kepada dirinya. Pram. Baik. Ismalia Maidasari melaporkan langsung dari kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dalam Kongres Partai di Nusa Dua, Badung, Bali. Di hadapan para kadernya, Megawati memerintahkan untuk mendukung pemerintahan Prabowo. Setelah tertunda beberapa kali, akhirnya PDI Perjuangan menggelar Kongres ke-6 Partai di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat kemarin. Kongres ini digelar bertepatan dengan pemberian amnesti yang membebaskan salah satu kadernya, Hasto Kristianto. Dalam kongres yang digelar tertutup, Megawati Soekarno Putri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Agenda kan malam, tapi tadi peserta begitu selesai pembukaan, buka sidang pertama 100%
minta mendesak segera dikukuhkan kembali ibu. Jadi sudah selesai. Agenda penunjukan ibu sangat gitu ya. Agenda selanjutnya kita bagi komisi. Penunjukan ibu tadi sangat cepat ya Bu. Ya, karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan kembali saja. Sementara itu, dalam kegiatan bimbingan teknis kader, tepat sehari sebelum Kongres, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memerintahkan kepada seluruh kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Dari Badung, Bali, Naura Safika, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Sementara itu, Hasto Kristianto yang baru bebas dari jeruji besi diprediksi akan kembali menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Hasto mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kami sangat bersyukur. Yang paling penting adalah Ibu Megawati Soekarno Putri terpilih secara aklamasi, dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum PD Perjuangan. Itu yang membuat seluruh jajaran PD Perjuangan bersyukur, karena seluruh proses hukum yang saya alami ini pada awalnya kan memang upaya untuk mengganggu pelaksanaan Kongres, itu skala prioritas. Sedangkan tentang susunan komposisi dari Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan diserahkan sepenuhnya oleh Kongres kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Pemirsa, Megawati Soekarno Putri kembali terpilih menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan dalam Kongres ke-6 yang digelar di Badung, Bali. Dan pemirsa, ada informasi terkini apa dari jalannya Kongres ke-6 PDI Perjuangan, pemirsa? Sudah rekan kami ada Naura Syafika langsung dari Bali. Selamat siang, Naura. Ya, Naura, apa saja agenda Kongres selanjutnya pasca Megawati tetapkan kembali menjadi Ketua Umum? Hari ini Kongres ke-6 PDIP memasuki di hari kedua dengan agenda adanya penyusunan struktur kepengurusan yang akan dilakukan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, dan juga dilanjutkan dengan adanya pidato yang nantinya akan disampaikan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP 2025-2030. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga terkait dengan adanya pidato ini dapat diakses atau dilakukan secara terbuka. Jadi mari kita nantikan bersama-sama juga apa yang akan disampaikan dalam pidato tersebut. Dan juga terkait dengan adanya informasi dari Jakarta kemarin yang kita dapatkan secara bersama-sama, yaitu adanya pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto dan juga sudah dinyatakan bebas dari rutan KPK. Tadi kami mendapatkan informasi dari Deddy Sitorus bahwa dipastikan Hasto akan bergabung bersama dengan anggota partai menuju ke Bali di Kongres PDI yang ke-6 ini. Namun memang kami masih belum mendapatkan informasi pukul berapa beliau akan sampai dan nantinya akan ada agenda seperti apa dari Hasto di hari ini. Kami masih belum mendapatkan informasi tersebut, tapi nantinya pasti akan kami update untuk informasi tersebut. Dan juga di hari ini terkait dengan isu apakah nantinya Hasto akan menjabat sebagai Sekjen PDI kembali. Jika kita lihat dari yang kemarin-kemarin sudah kami dapatkan informasi, memang dari Hasto sendiri sudah menjabat sebanyak 2 periode, dan ini juga merupakan hak prerogatif dari Megawati untuk menentukan struktur kepengurusan yang akan dilakukan pada hari ini, sehingga masih ada chance bagi Hasto menjabat sebagai Sekjen PDI yang memang kalau Megawati sendiri masih membutuhkan beliau sebagai Sekjen PDI di periode ini. Dan juga terkait dengan adanya hari selanjutnya, ini kami masih belum mendapatkan informasi apakah akan berlanjut. Cuma dari informasi sementara ini untuk penutupan akan dilakukan pada hari ini, sehingga tidak akan ada hari selanjutnya untuk Kongres ke-6 dari PDI yang dilaksanakan pada tahun ini. Kemudian untuk saat ini situasi yang dapat kami gambarkan kepada Pram dan juga pemirsa untuk di Bali Nusa Dua Convention Center sebagai venue dari Kongres ke-6 PDI, beberapa anggota partai atau peserta Kongres ini dari DPD, kemudian juga dari DPC seluruh Indonesia sudah berkumpul bersama menggunakan atribut partai, menggunakan ID yang menunjukkan mereka peserta Kongres, bersiap untuk melaksanakan agenda yang selanjutnya pada hari ini. Jadi mari kita nantikan bersama-sama untuk Kongres ke-6 PDI pada hari ini, apakah akan ada gebrakan selanjutnya dari Partai Banteng pada hari ini. Jadi sementara itu dari Bali Nusa Dua Convention Center. Pram, kembali ke Anda. Baik, Nora, kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, usai mendapat amnesti dari Presiden Prabowo, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi menghirup udara bebas. Hasto menyempatkan diri makan sate Padang di kedai kaki lima sebelum akhirnya tiba di rumahnya. Jumat malam, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi menghirup udara bebas.
Didampingi tim kuasa hukumnya, Hasto keluar dari rutan KPK Jakarta usai mengantongi keputusan Presiden tentang amnesti yang diterimanya. Hasto pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saya sekali lagi diberikan amnesti oleh Bapak Presiden Prabowo, sehingga itu juga menjadi kesempatan bagi saya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui pengabdian kepada PDI Perjuangan dengan sebaik-baiknya. Saya juga akan menuliskan seluruh pengalaman hidup ini akan menjadi suatu pembelajaran agar seluruh anak bangsa juga mau menjadi pejuang keadilan. Jadi saya juga di dalam menerima keputusan dari pimpinan KPK, saya juga menyampaikan terima kasih. Kita semua belajar dari peristiwa ini, tidak ada anak bangsa yang ingin korupsi. Usai keluar dari rutan, Hasto menyempatkan diri menyantap sate Padang di sebuah warung kaki lima di kawasan Taman Menteng, Jakarta. Sabtu dini hari, Hasto akhirnya tiba di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Hasto pun disambut keluarga dan sejumlah anggota DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Hasto lantas bersenda gurau dan melepas rindu bersama mereka. Sebelumnya, DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti kepada Hasto dan ribuan terpidana lainnya. Hasto diampuni kesalahannya yang kemudian menghapus hukuman 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor sebelumnya menyatakan Hasto bersalah menyuap mantan komisioner KPU untuk pengurusan pergantian antara waktu anggota DPR. Namun Hasto tak terbukti merintangi penyidikan kasus buronan Harun Masiku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong juga bebas dari jeruji besi usai mendapat abolisi dari Presiden. Tom disambut ratusan pendukungnya, keluarga, dan para sahabat di rutan Cipinang, Jakarta, Jumat malam. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong akhirnya bebas dari jeruji besi. Ia keluar dari rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat malam. Ratusan pendukungnya yang berasal dari berbagai daerah menunggu Tom sejak pagi. Begitu pula istri Tom, Francisca Wiharja, dan sahabat-sahabat Tom. Di hadapan media dan pendukungnya, Tom mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan DPR. Malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat terhentikan selama 9 bulan. 9 bulan. Pertama-tama tentunya saya mau menyampaikan rasa syukur yang dalam kepada Tuhan Allah Yang Maha Esa, karena tanpa perkenannya tidak mungkin saya berdiri di sini saat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tadi ditanyakan abolisi itu apa? Pemahaman saya abolisi adalah pengakuan dari pemerintah bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong adalah salah, sehingga harus dihentikan. Berbeda dengan amnesti. Amnesti adalah pengakuan bahwa ada yang salah dan diampuni. Jadi sangat jauh berbeda. Jadi tadi ditanyakan apakah ada pemulihan nama baik. Saya pikir abolisi adalah pemulihan nama baik. Sebelumnya, meski dinilai tidak menikmati hasil korupsi, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Tom menilai putusan hakim janggal dan kemudian mengajukan banding. Kini Tom resmi dibebaskan usai Presiden Prabowo memberikan abolisi pada Tom. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak masyarakat untuk memberi waktu kepada Tom Lembong untuk menikmati waktu bersama dengan keluarganya. Selain itu, Anies juga bersyukur dan merayakan bebasnya Tom Lembong.
Saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Pertama, saya bersyukur sekali. Alhamdulillah, bahagia untuk Tom, Siska, dan seluruh keluarga. Setelah 9 bulan, mereka dipisahkan secara paksa. Malam ini, mereka akhirnya bisa berkumpul kembali utuh sebagai keluarga. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa bagi kita semua di sini. Yang kedua, sebagai sahabat, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memberi ruang. Biarkan Tom menikmati hari-hari pertama berkumpul kembali dengan keluarga sebagai acara kumpul bagi mereka. Jangan dulu diminta hadir di acara. Jangan dulu diminta hadir ke forum. Biarkan mereka menghabiskan waktu yang tak ternilai ini untuk memeluk, untuk ngobrol, untuk bisa bercanda bersama, kumpul kembali sebagai keluarga. Yang ketiga, masih banyak waktu ke depan untuk berdiskusi hal-hal yang substantif. Kita akan berbincang pada persoalan hukum, soal keadilan, soal makna peristiwa ini bagi bangsa Indonesia dan bagi perjalanan bangsa ke depan. Tapi itu semua tidak harus dibahas malam ini. Itu semua kita bahas di waktu-waktu yang akan datang. Malam ini kita syukuri kebebasan Tom. Malam ini kita rayakan kebebasan Tom. Dan malam ini kita biarkan Tom dan Siska kembali berkumpul bersama keluarga. Terima kasih. Presiden ke-7 Jokowi menanggapi abolisi yang diberikan Presiden ke Tom Lembong dan amnesti ke Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurut Jokowi, amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif Presiden. Itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada Presiden. Saya kira ya setelah melewati pertimbangan hukum, pertimbangan sosial politik yang sudah